menundukkan diri di bawah kuasanya. Terhadap Tuhan, kita sudah menjadi musuh dan seteru kepada Tuhan. Itu sebab ketiga status ini tidak bisa diselesaikan oleh filsafat. Tidak bisa diselesaikan oleh psikologi. Tidak bisa diselesaikan oleh ilmiah. Tidak bisa diselesaikan ekonomi, sosial, politik. Dan segala sesuatu aspek di dalam kebudayaan. Kecuali anak Allah, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia untuk menjadi pendamai, membereskan status kita yang melawan Tuhan, menyembuhkan rohani kita. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, darah Yesus, darah seseorang yang pernah dialirkan di atas kayu salib, menjadi pendamai di antara Allah dan manusia. Ini ajaran tidak ada di dalam agama yang lain. Saudara-saudara, satu-satunya agama yang mengajar kepada kita melalui darah pengorbanan satu oknum, satu pribadi yang ditetapkan oleh Allah. Kita yang jauh dari Tuhan boleh menjadi dekat dengan Dia. Kita yang menjadi musuh sekarang boleh menjadi damai dengan Tuhan kembali. Karena ada kematian yang ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Di sini dikatakan melalui darah kau dekat. Melalui darah sekarang kau sudah dekat. Saudara-saudara, janji yang paling serius adalah janji-janji yang dibuktikan, disaksikan dengan pengaliran darah. Nah saudara-saudara, waktu pengaliran darah itu masih dipakai di dalam keadaan membunuh binatang. Itu dipakai di dalam perjanjian lama. Dan perjanjian baru bukan demikian. Di dalam perjanjian lama, Allah yang setia berjanji kepada orang Israel dengan tandanya adalah pengaliran darah binatang. Di dalam perjanjian baru bukan demikian. Allah berjanji dengan kaum pilihan. Allah berjanji dengan gereja. Justru bukan dengan darah daripada lembu atau domba, tetapi dengan darah anak Allah yang tunggal, yang harus jelma menjadi manusia. Jikalau Yesus tidak turun ke dalam dunia, jikalau Yesus tidak jelma menjadi manusia, jikalau Yesus tidak seperti engkau dan saya bersalut dengan daging dan darah, Dia tidak mungkin mati dan tidak mungkin mengalirkan darah. Dan jikalau Yesus tidak mengalirkan darah, niscaya kita melihat tidak ada kemungkinan ada pengampunan dosa. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Demikian jelas ditulis di dalam buku Ibrani pasal ke-9. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Apakah sebab Tuhan harus memakai pertumpahan darah untuk menjadi jalan pengampunan dosa? Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita menelusuri terus kepada pertama kali Adam berontak kepada Allah, terus kepada Adam Hawa, pertama kali memungkiri janji Tuhan, Allah sudah memberikan satu isyarat, satu wahyu melalui pertumpahan darah untuk mengingatkan manusia. Itulah caranya Tuhan mengampuni dosa. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, copot pakaianmu yang dibikin dari daun, lalu pakailah pakaian kulit yang saya sudah sediakan. Kulit itu dari mana? Kulit itu dari binatang yang dibunuh. Siapa yang membunuh? Tuhan Allah sendiri. Mengapa membunuh? Bukan karena kesalahan binatang itu, karena Adam dan Hawa berdosa. Di sini engkau melihat perbuatan dosa pertama adalah manusia di dalam dunia yang kelihatan ini. Saya tidak bicara tentang pemberontakan malaikat di dalam dunia roh. Di dalam dunia the visible world, in the physical world, dunia yang kelihatan ini, perbuatan dosa pemberontakan terhadap Allah yang pertama adalah Adam dan Hawa. Tetapi kematian pertama bukan Adam dan Hawa. Yang berdosa harus mati, bukan? Bukankah Roma mengatakan upah dosa adalah maut? Tetapi justru bukan Adam dan Hawa yang mati, meskipun mereka yang berdosa pertama. Yang mati adalah binatang yang dipilih, ditetapkan dan dibunuh sendiri oleh Tuhan Allah. Allah menciptakan binatang, Allah lalu memakai kulit binatang untuk membereskan, menudungi, menutup dosa yang mempermalukan,
di dalam nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Pada waktu Tuhan memanggil, atau dia pegang seekor atau domba atau lembu, lalu dengan tangan sendiri yang menciptanya, sekarang membunuhnya. Kalau binatang itu bisa berbicara, dia akan menanya, engkau yang ciptakan saya, mengapa sekarang membunuh saya? Tuhan akan menjawab, kau dipilih menjadi lambang bagaimana anakku yang tunggal besok akan dikirim ke dunia untuk dipaku di atas kayu salib, untuk mengalirkan darah, untuk menjadi kebenaran yang mengganti dosa manusia. Saudara-saudara, saya boleh membayangkan lembu atau domba yang dibunuh oleh Tuhan Allah untuk dibuka kulitnya menjadi sesuatu penyelesaian dosa Adam. Dia akan taat dan berkata, kalau demikian kehendakmu saja yang jadilah. Nah saudara-saudara, dari halaman pertama sejarah manusia berdosa sudah kita lihat tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah saudara-saudara, saya mau tanya lagi, kenapa? Kenapa harus ada pertumpahan darah? Ada orang liberal, mereka menghina, menghujat Tuhan dengan mengatakan kalau demikian Allah itu kepingin lihat darah. Allah itu Allah yang suka mencecerkan darah dari sesuatu baru dia puas. Bukan demikian. Karena berdosa bukan hanya sekedar persoalan masalah memakai kebebasan. Berdosa adalah pengorbanan dari jiwa yang bernilai. Saudara-saudara, waktu engkau berdosa, engkau bukan kerugian waktu, engkau bukan kerugian uang, engkau bukan pemakaian kebebasan, engkau bukan hanya kerugian sesuatu kesempatan. Tidak. Waktu engkau berbuat dosa adalah engkau membuang jiwamu, engkau mempertaruhkan hidupmu, sehingga engkau tidak lagi menikmati hidup sejati yang dimiliki oleh Tuhan. Dosa perusak hidup. Dosa bukan hanya gangguan kebebasan. Dosa adalah perusak harkat hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dosa jangan dimengerti hanya sesuatu tindakan kesalahan saja. Saudara-saudara, setiap kali dosa itu sudah melanda seseorang, berarti merusak harkat dari hidup orang yang dicipta itu. Maka dosa ada di mana? Di situ ada kerugian, yaitu mengkorbankan hidup. Di mana dosa merusak hidup, di situ hidup tidak lagi mempunyai nilai sesuai apa yang ditetapkan oleh Tuhan bagi ciptaan itu. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau dosa sudah merusak hidup, hanya hidup yang lain yang mengganti dan menyelesaikan hidup yang ini, baru ada jalan keluarnya. Itu sebab pertumpahan darah menggambarkan kematian daripada hidup. Saudara-saudara, mengalirkan darah satu hidup sampai habis berarti hidup itu korban. Korban ini adalah menjadi pengganti supaya nilai hidup yang kehilangan karena kerusakan daripada dosa itu boleh dikembalikan. Nah inilah dalilnya. Inilah hukumnya yang paling penting dalam kitab suci. Itulah akibatnya Yesus Kristus harus sendiri datang. Jikalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tidak mengatakan, cukuplah aku mengampuni dosamu? Jika Allah Maha Kuasa, mengapa Allah tidak mengatakan, ya sudahlah, mulai hari ini jangan berbuat salah saja. Sudah sekarang saya sudah mengampuni engkau. Tidak bisa. Allah pun dengan kuasa yang mutlak tetap tidak bisa lepas dari berdalil ini. Yaitu hidup itu mengganti hidup yang lain. Saudara-saudara, pertumpahan darah berarti menuntut pengorbanan hidup, karena yang berdosa hidupnya sudah diganggu oleh dosa. Itu sebab begitu jelas prinsip seluruh kitab suci yang kita baca. Waktu kita membaca di dalam Kejadian 9, di situ dikatakan yang menumpahkan darah orang lain, darah dia harus ditumpahkan. Apa berarti? Karena hidup hanya bisa diganti dengan hidup. Saudara-saudara, ini prinsip harus ditanam betul-betul menjadi dasar teologis yang kita pegang sebagai orang yang percaya kabar kitab suci. Saudara-saudara, barang siapa mengalirkan darah orang lain, darah dia harus dialirkan. Ini adalah sesuatu pengertian dalil, prinsip hidup itu diganti dengan hidup. Hidup tidak bisa diganti dengan uang. Misalnya, engkau sudah membunuh anak orang lain, kalau begini ya sudah bayar 200.000 selesai. Tidak bisa. Karena apa?
Karena hidup tidak boleh dipersamakan dengan penilaian uang, saudara-saudara. Kalau engkau membayar dolar, di kurs Indonesia boleh. Uang diganti dengan uang. Tapi hidup harus diganti dengan hidup. Ini prinsip